Ini baru mantap. Bukan kaleng-kaleng jersey timnas Indonesia baru. Mengguncang dunia, desain legendaris dengan filosofi mendalam, bakal bikin Garuda semakin memukau. Tak sabar melihat Garuda bertarung. Simak penjelasan detail tentang makna yang terkandung. Kabar yang mengejutkan. Grup C Piala Asia U17 2025 jadi grup neraka. Timnas U17 Indonesia bersaing dengan raksasa, seperti Korea Selatan dan tim-tim ganas lainnya. Siap-siap dengan drama epik ini. Simak penjelasan detailnya. Timnas U20 Indonesia janji siap guncang dunia dengan filosofi bermain yang berbeda. Kadek Arel ungkap persiapan taktikal menakjubkan. Ini yang harus kalian tahu sebelum turnamen uji coba di Sidoarjo. Simak penjelasan detailnya. Ini baru dikatakan maju tak gentar. Timnas U17 Indonesia hadapi pertempuran berat. Nova Arianto siap tempur melawan Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Ini komentar gahar sang pelatih. Simak penjelasan lebih detailnya. Inilah kisah mengharukan, momen mengharukan Marcelino Ferdinand. Dari kecil bermain sepak bola bersama keluarga, hingga mimpi Piala Dunia yang kini diambang pintu. Inilah cerita di balik tekad Garuda yang tak terhentikan. Simak cerita detailnya. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Ini baru mantap. Bukan kaleng-kaleng jersey timnas Indonesia baru. Mengguncang dunia, desain legendaris dengan filosofi mendalam, bakal bikin Garuda semakin memukau. Tak sabar melihat Garuda bertarung. Simak penjelasan detail tentang makna yang terkandung. Sambutlah penampilan terbaru yang akan mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Jersey Timnas Indonesia Home yang baru saja diluncurkan oleh Erspo dengan filosofi yang luar biasa. Kali ini, Erspo tidak hanya memperkenalkan sebuah jersey, tetapi sebuah karya seni yang menggabungkan semangat juang, kebanggaan bangsa, dan kekayaan alam Indonesia yang melimpah. Mengusung tema Indonesia Pusaka, Semarak Kebanggaan Indonesia, jersey ini hadir dengan desain yang menggambarkan sebuah perjalanan panjang warisan budaya dan kekuatan bangsa yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Desain yang sebelumnya menuai kritik tajam kini digantikan oleh karya yang lebih megah dan mendalam, penuh makna yang tak hanya membuat kita bangga, tetapi juga terpukau melihat detail-detailnya. Jersey terbaru ini mengandung filosofi yang begitu dalam, menjadi cerminan dari kekayaan alam Indonesia. Mulai dari keindahan gunung yang menjulang tinggi, hingga flora endemik yang jarang ditemukan di tempat lain, seperti bunga Edelweiss yang memesona. Tidak hanya itu, Garuda, sang lambang negara, menjadi simbol utama yang melambangkan kekuatan dan kebanggaan bangsa Indonesia. Semua elemen ini dirangkum dengan cermat ke dalam desain yang menggambarkan keberagaman Indonesia yang tak ternilai harganya, baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Motif relief yang terinspirasi dari candi-candi bersejarah Indonesia menggambarkan bagaimana kekayaan budaya kita terpatri dalam desain ini. Setiap detail, mulai dari perisai Garuda yang mengandung makna perjuangan, hingga pola kotak-kotak yang mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, telah dirancang dengan penuh ketelitian. Setiap elemen seperti garis-garis tajam yang mengingatkan pada paruh Garuda hingga jambulnya yang menjulang tinggi memberikan kesan dinamis dan penuh energi. Mencerminkan kekuatan dan ketangguhan yang melekat pada setiap jiwa anak bangsa Indonesia. Tak hanya itu,
Motif batik yang menghiasi desain ini merupakan penghormatan terhadap seni dan budaya Indonesia yang mendalam. Setiap simbol dan pola pada jersey ini merupakan representasi dari harapan, semangat, dan kebanggaan Indonesia, seperti pola lingkaran yang mengilustrasikan matahari terbit, menyiratkan harapan akan masa depan yang cerah untuk sepak bola Indonesia. Tak ketinggalan, elemen desain lainnya, seperti serif pada angka dan huruf, memberikan nuansa modern yang berpadu sempurna dengan nuansa tradisional. Jersey ini tidak hanya sekadar pakaian sepak bola, tetapi sebuah perayaan visual dari identitas Indonesia yang penuh warna. Tunggu dulu! Jangan sampai terlewatkan, karena jersey home timnas Indonesia yang mengguncang dunia ini bakal mulai tersedia untuk dibeli pada 14 Februari 2025. Jadi, bagi kamu yang sudah tidak sabar untuk melihat Garuda tampil dengan jersey baru yang penuh semangat dan kebanggaan ini, pastikan kamu jadi yang pertama memilikinya. Erick Thohir, Ketum PSSI, bahkan menyatakan bahwa ia sangat menantikan momen luar biasa saat timnas Indonesia bertarung dengan penuh semangat di lapangan, mengenakan jersey anyar yang tak hanya keren, tapi juga penuh makna. Siap-siap Garuda fans, jersey ini bakal jadi kebanggaan baru yang tak bisa kamu lewatkan. Berikan komentar kalian. Kabar yang mengejutkan. Grup C Piala Asia U17 2025 jadi grup neraka. Timnas U17 Indonesia bersaing dengan raksasa seperti Korea Selatan dan tim-tim ganas lainnya. Siap-siap dengan drama epik ini. Simak penjelasan detailnya. Hasil drawing Piala Asia U17 2025 baru saja diumumkan dan membawa kejutan dahsyat bagi Timnas U17 Indonesia. Skuad Garuda Asia dipastikan akan terjun ke dalam grup neraka yang mematikan, di mana mereka akan bersaing sengit melawan Korea Selatan, serta dua tim lain yang juga tak bisa dianggap remeh, yakni Afghanistan dan Yaman. Bayangkan saja, pada turnamen yang dijadwalkan berlangsung di Arab Saudi pada 3-20 April 2025, Timnas U17 Indonesia harus menghadapi tantangan luar biasa dari tim-tim raksasa Asia yang memiliki rekam jejak mentereng. Drawing Piala Asia U17 2025 yang digelar di markas besar AFC, Kuala Lumpur, pada 23 Januari 2025, mempertemukan Timnas U17 Indonesia dengan kekuatan besar dari negara-negara Asia lainnya. Meskipun sebelumnya Indonesia tampil sebagai runner-up terbaik di kualifikasi Timnas U17, Indonesia masih harus menghadapi pertarungan yang sangat ketat di grup yang dipenuhi lawan-lawan super tangguh. Ini adalah kesempatan langka bagi skuad asuhan Nova Arianto untuk membuktikan bahwa mereka bisa bersaing dengan tim-tim yang sudah dikenal dunia, seperti Korea Selatan yang sudah lama mendominasi sepak bola Asia. Di fase kualifikasi, Timnas U17 Indonesia menunjukkan performa luar biasa dengan mengalahkan Kuwait 1-0 dan menghancurkan Kepulauan Mariana Utara 9-0, meskipun harus puas dengan hasil imbang 0-0 melawan Australia. Namun, meski memiliki potensi yang mengkilap, tantangan terbesar mereka kini adalah berada di grup C yang benar-benar penuh dengan tim-tim kuat. Sementara di grup-grup lainnya, Arab Saudi, Jepang, dan Iran juga menjadi tim-tim yang wajib diwaspadai. Bicara soal sejarah, Timnas U17 Indonesia memiliki catatan luar biasa di Piala Asia U17 dengan posisi keempat pada tahun 1990, meskipun setelah itu mereka sempat kesulitan dan bahkan absen dalam beberapa edisi. Tetapi kali ini, harapannya tinggi untuk kembali mengguncang Asia. Apakah Timnas U17 Indonesia bisa mencatatkan sejarah baru dan melangkah lebih jauh di turnamen bergengsi ini? Semua mata kini tertuju pada mereka yang akan bertarung habis-habisan di Arab Saudi.
Jadi, persiapkan diri untuk menyaksikan pertempuran epik di Piala Asia U17 2025, di mana Indonesia akan berada di tengah-tengah pertarungan maut melawan tim-tim kelas dunia. Timnas U17 Indonesia siap meraih kejayaan. Namun, apakah mereka mampu mengatasi tantangan besar ini? Saksikan aksi memukau mereka di lapangan pada April mendatang. Timnas U20 Indonesia janji siap guncang dunia dengan filosofi bermain yang berbeda. Kadek Arel ungkap persiapan taktikal menakjubkan. Ini yang harus kalian tahu sebelum turnamen uji coba di Sidoarjo. Simak penjelasan detailnya. Timnas U20 Indonesia semakin dekat dengan Mandiri. U20 Challenge Series 2025 yang akan digelar di Sidoarjo dan persiapannya sudah mencapai tahap yang sangat mengesankan. Bek Garang Garuda Nusantara, Kadek Arel, mengungkapkan rahasia persiapan tim menjelang laga-laga uji coba penting ini yang akan mempertemukan Indonesia dengan Yordania, Suriah, dan India. Bagi tim asuhan Indra Syafri, turnamen ini bukan sekadar ajang pemanasan, melainkan kesempatan emas untuk mengasah kekuatan mereka menjelang Piala Asia U20 2025 yang akan segera dimulai. Kadek Arel menegaskan bahwa aspek taktikal tim sudah mencapai 80% matang dan ini bukan sekadar persiapan biasa. Tim pelatih yang dipimpin oleh Indra Syafri telah menyusun strategi canggih untuk menghadapi tim-tim yang akan mereka hadapi. Namun, bukan hanya soal taktik, Timnas U20 Indonesia siap menampilkan filosofi permainan yang berbeda yang sudah ditanamkan oleh sang pelatih. Kadek Arel dan kawan-kawan berambisi tidak hanya untuk memenangkan pertandingan, tetapi juga menunjukkan gaya bermain yang penuh dengan ciri khas Garuda Nusantara. Kami ingin bermain dengan cara kami sendiri, sesuai filosofi yang sudah kami tanamkan, ujar Kadek penuh semangat. Mini turnamen ini adalah batu loncatan vital sebelum mereka tampil di Piala Asia U20 yang berlangsung di Cina pada 12 Februari hingga 1 Maret mendatang. Kadek optimistis, dengan persiapan yang matang dan mental juara, Timnas U20 Indonesia akan mencatatkan kemenangan spektakuler dalam 3 laga uji coba tersebut. Bukan hanya untuk meraih hasil terbaik, tetapi sebagai modal berharga untuk melaju jauh di Piala Asia U20 dan meraih tempat di Piala Dunia U20 2025. Kadek juga mengajak seluruh supporter Timnas untuk terus memberikan dukungan, terutama bagi warga Jawa Timur yang akan menyaksikan langsung perjuangan Garuda Nusantara di Sidoarjo. Dengan persiapan yang telah memasuki fase taktik yang solid, Indonesia siap menunjukkan kepada dunia bahwa mereka bukan sekadar peserta, melainkan kekuatan baru yang siap mengguncang di turnamen mendatang. Semoga di mini turnamen ini, kami bisa menunjukkan yang terbaik dan menjadi yang terbaik, tutup Kadek Arel dengan penuh keyakinan. Berikan dukungan kalian. Ini baru dikatakan maju tak gentar. Timnas U17 Indonesia hadapi pertempuran berat. Nova Arianto siap tempur melawan Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Ini komentar gahar sang pelatih. Simak penjelasan lebih detailnya. Hasil drawing Piala Asia U17 2025 menggegerkan dunia sepak bola Indonesia dengan Timnas U17 Indonesia yang bakal bertarung di grup C yang penuh dengan tantangan berat. Di grup ini, Garuda Asia harus berhadapan dengan Korea Selatan, tim yang menjadi runner-up pada Piala Asia U17 2023, serta 2 tim tangguh lainnya, Yaman dan Afghanistan. Dalam ajang yang akan berlangsung di Arab Saudi pada 3 hingga 20 April 2025, pelatih Nova Arianto pun buka suara soal hasil drawing ini yang memastikan Timnas U17 Indonesia akan berada di tengah pertempuran sengit dengan lawan-lawan yang bukan main-main. Korea Selatan sebagai juara grup di kualifikasi Piala Asia U17 2025 dan runner-up di Piala Asia U17 2023 tentu menjadi ancaman utama.
Tim asuhan Nova Arianto akan menghadapi lawan super tangguh ini dengan tekad membara untuk mengalahkan mereka dan meraih tiket ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Namun, tantangan tak berhenti di situ. Karena Yaman yang lolos ke perempat final pada edisi sebelumnya dan Afghanistan yang meskipun gagal melaju jauh di Piala Asia U17 2023, tetap menjadi lawan yang patut diwaspadai. Kekuatan fisik mereka menjadi salah satu faktor yang akan diuji oleh Timnas U17 Indonesia. Nova Arianto pun mengungkapkan kekhawatirannya atas kekuatan tim-tim ini. Meski demikian, ia optimis Timnas U17 Indonesia siap menghadapi mereka semua dengan persiapan yang matang. Kami harus bekerja lebih keras lagi kalau ingin lolos ke Piala Dunia, ujar Nova dengan penuh semangat. Pelatih berlisensi AFC ini menekankan pentingnya mental dan fisik pemain yang harus benar-benar terjaga dalam 2 bulan ke depan. Para pemain harus siap menghadapi tekanan berat yang datang dari tim-tim kuat ini. Salah satu lawan yang wajib diwaspadai adalah Korea Selatan, yang tak hanya juara grup di kualifikasi, tetapi juga memiliki tradisi sepak bola yang sangat kuat. Nova menegaskan bahwa meskipun Korea Selatan menjadi favorit di grup ini, Timnas U17 Indonesia tidak akan gentar. Kami harus siap menghadapi Korea Selatan yang sangat kuat di kualifikasi kemarin, ungkap Nova dengan yakin. Dengan persiapan yang lebih matang, pelatih dan skuad Garuda Asia percaya bahwa mereka bisa tampil maksimal dan mengejutkan banyak pihak di Piala Asia U17 2025. Jadi, semua mata kini tertuju pada Timnas U17 Indonesia yang siap memasuki grup neraka ini dengan tekad kuat untuk mengukir sejarah baru. Dapatkah mereka mengalahkan raksasa-raksasa Asia seperti Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan? Semua ini akan terjawab pada April 2025 di Arab Saudi. Berikan dukungan kalian. Inilah kisah mengharukan, momen mengharukan Marcelino Ferdinand. Dari kecil bermain sepak bola bersama keluarga, hingga mimpi Piala Dunia yang kini di ambang pintu. Inilah cerita di balik tekad Garuda yang tak terhentikan. Simak cerita detailnya. Sejak zaman kanak-kanaknya, Marcelino Ferdinand sudah terbiasa merasakan semangat sepak bola yang begitu mendalam, sebuah kecintaan yang mengalir deras dalam darahnya. Bayangkan, sejak kecil dia selalu bermain sepak bola bersama saudara-saudaranya, sebuah kegiatan yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga membangkitkan gairah tak terbendung untuk meraih mimpi. Kami semua bermain sepak bola bersama, sejak masih kecil kami sangat mencintainya, ungkap Marcelino mengenang masa-masa indah itu. Tidak hanya bermain, momen yang paling membekas dalam hatinya adalah ketika ayah dan saudara-saudaranya menonton pertandingan besar bersama-sama, terutama pertandingan Real Madrid dan Manchester United. Saya terkadang merindukan momen-momen itu, lanjutnya dengan penuh perasaan. Namun, jauh di lubuk hati, ada satu mimpi besar yang terus menghantui Marcelino. Bermain di Piala Dunia. Mimpi yang tidak hanya dimiliki oleh Marcelino, tetapi juga menjadi hasrat setiap anak di Indonesia yang jatuh cinta pada sepak bola. Kini, di tengah perjalanan Timnas Indonesia yang sedang berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Marcelino semakin dekat dengan impian itu. Dengan tekad baja dan semangat juang yang tak kenal lelah, Marcelino berjanji akan memberikan kontribusi terbaiknya untuk membawa Garuda melangkah lebih jauh dan menyelesaikan misi besar ini. Setiap anak di Indonesia memikirkan hal itu, ujarnya dengan penuh keyakinan. Mimpi yang sudah ada sejak kecil kini semakin mendekat dengan kenyataan. Bagi Marcelino, tampil di Piala Dunia bukan hanya sekadar impian pribadi, tetapi juga merupakan simbol kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah salah satu mimpi terbesar saya, tutupnya dengan penuh semangat, menegaskan bahwa langkahnya menuju Piala Dunia hanya tinggal selangkah lagi.
Kabar yang mengejutkan Garuda fans, geger. Shin Tae-yong ternyata belum tanda tangan surat pemecatannya. Ada yang memaksa kami pergi dari timnas Indonesia dalam keadaan mendadak. Siapa yang ingin menghancurkan semua ini? Simak penjelasan detailnya. Drama besar yang melibatkan pemecatan Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia semakin memanas dan penuh dengan kejutan tak terduga. Kabar terbaru menyebutkan bahwa meskipun sudah diumumkan secara resmi oleh PSSI pada 6 Januari 2025, pelatih asal Korea Selatan ini tidak pernah menandatangani surat pemecatannya. Ya, kalian tidak salah dengar, Shin Tae-yong ternyata belum memberi tanda tangan di surat yang seharusnya mengakhiri kerjasama antara dia dan timnas Indonesia. Menurut Kim Jong-jin, tangan kanan Shin Tae-yong sekaligus analis timnas, pemecatan ini terjadi begitu mendalam dan mendadak. Tidak ada yang menyangka jika PSSI akan menggelar konferensi pers dan memecatnya hanya beberapa jam setelah Shin Tae-yong diberi surat pemecatannya oleh manajer tim, Sumarji, yaitu 2,5 jam sebelum press conference, yang mana saat itu Pak Sumarji mendatangi Coach Shin di apartemennya. Pak Sumarji berkata, "Terima kasih, Coach, atas dedikasinya untuk timnas Indonesia." Dan ini sungguh sebuah kejutan yang membuat seluruh dunia sepak bola Indonesia tercengang. Apalagi mengingat timnas Indonesia yang saat itu sedang berada dalam posisi krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, yang lebih mengejutkan lagi, Shin Tae-yong tak bereaksi apapun, bahkan memilih diam meskipun berbagai kabar bohong mulai beredar. Ia bahkan menghindari perdebatan, khawatir hal itu bisa merusak momentum timnas Indonesia. Yang lebih membingungkan adalah perasaan Kim Jong-jin yang merasa seperti ada pihak tertentu yang sangat ingin agar Shin Tae-yong dan timnya segera hengkang, seolah-olah dipaksa untuk pergi begitu cepat. Hingga saat ini, Shin Tae-yong belum menandatangani surat pemecatan tersebut. Dan hal ini membuka banyak pertanyaan besar. Apakah ini merupakan bagian dari negosiasi yang masih terus berlangsung atau memang ada pihak yang ingin memaksanya pergi? Semuanya semakin misterius. Apalagi setelah pengumuman pelatih baru Patrick Kluivert yang datang menggantikan posisi Shin Tae-yong. Tak hanya itu, Kim Jong-jin dan rekan-rekannya pun berjanji akan kembali ke Korea Selatan bersamaan dengan Shin Tae-yong pada 26 Januari 2025. Namun pesan terakhir dari sang pelatih adalah, semoga Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Ini adalah drama sepak bola yang benar-benar penuh dengan teka-teki dan kejutan, dan kita semua masih menunggu bagaimana kisah ini akan berakhir. Bagaimana menurut kalian dengan kisah drama ini seperti drama Korea yang endingnya masih menimbulkan pertanyaan besar? Berikan komentar kalian. Kemarahan membara, asisten Shin Tae-yong semprot Mark Klok habis-habisan usai. Sebut bosnya diktator. Mark Klok seorang pembohong besar. Apa yang kamu lakukan? Simak penjelasan detailnya agar tidak gagal paham. Drama panas seputar Mark Klok dan Shin Tae-yong semakin memanas setelah pernyataan kontroversial sang gelandang Persib Bandung tentang pelatih timnas Indonesia yang disebutnya sebagai diktator. Tak bisa menahan amarahnya, Kim Jong-jin, mantan asisten Shin Tae-yong, langsung membalas keras pernyataan Mark Klok. Dalam sebuah klarifikasi yang sempat menghebohkan publik, Klok mengaku bahwa itu adalah kesalahan penerjemah yang membuatnya seolah-olah mengatakan bahwa Shin Tae-yong adalah seorang diktator. Namun jawaban tersebut tidak membuat Kim Jong-jin puas dan dia langsung meledak. Saya sudah lihat beritanya dan saya sangat kecewa dengan kebohongan ini, kata Kim Jong-jin, yang kini melontarkan kritik tajam kepada Klok karena dianggap berbohong dan merusak nama baik Shin Tae-yong. Saking marahnya, Kim Jong-jin sampai mengirim pesan langsung kepada Mark Klok, meminta agar sang pemain berhenti menyebarkan fitnah.
Kenapa kamu terus bohong? Semua yang kamu katakan tidak benar, tegas Kim Jong-jin dalam pesan tersebut. Meski Klok sudah mengklarifikasi bahwa itu adalah kesalahan dalam penerjemahan, Kim Jong-jin tetap tidak bisa menerima. Dia bilang itu salah penerjemah, tapi saya tetap merasa ini adalah kebohongan besar, ucap Kim Jong-jin dengan penuh penekanan. Lebih lanjut, Kim Jong-jin menegaskan bahwa Shin Tae-yong adalah sosok yang sangat terbuka dan mendengarkan keluhan pemain, jauh dari kesan diktator yang dituduhkan Klok. Coach Shin itu selalu membuka pintu untuk diskusi. Dia sangat komunikatif dengan pemain, ujar Kim Jong-jin. Tentu saja, insiden ini semakin menambah bumbu dalam drama Timnas Indonesia, dan kisah perseteruan antara Shin Tae-yong dan Mark Klok semakin menarik untuk diikuti. Semua pihak kini tengah menunggu, apakah hubungan mereka akan membaik atau justru semakin panas dengan adanya tuduhan dan klarifikasi yang belum juga selesai. Berikan komentar kalian tentang kejadian ini. Ini baru mantap. Proses naturalisasi Jairo Riedewald hampir selesai, tapi ada masalah besar yang bisa gagalkan debutnya di Timnas Indonesia. Kapan sih dia bisa main? Apakah masalah sebenarnya? Simak penjelasan detailnya. Kabar terbaru soal proses naturalisasi Jairo Riedewald semakin membuat para penggemar sepak bola Indonesia terkejut. Pemain gelandang bertahan Royal Antwerp ini tengah menjadi incaran utama PSSI untuk memperkuat skuad Garuda, dan kedatangannya bisa jadi angin segar untuk lini tengah Timnas Indonesia yang saat ini dihuni oleh Ivar Jenner dan Tom Hai. Namun, di balik kabar gembira ini, ada satu kendala besar yang bisa menggagalkan segalanya. Proses pengumpulan dokumen untuk naturalisasi Riedewald ternyata sedang menemui jalan terjal, dan waktunya semakin sempit. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, mengungkapkan bahwa mereka sedang berusaha keras untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan, tetapi prosesnya tidaklah mudah. Kami lihat nanti apakah bisa selesai tepat waktu, ujar Arya dengan penuh harapan. Timnas Indonesia dijadwalkan bertanding melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret 2025. Dan jika dokumen tersebut tidak segera lengkap, impian untuk melihat Riedewald mengenakan jersey Garuda bisa pupus begitu saja. Pemerintah sudah menunjukkan dukungan penuh, bahkan Kemenpora, Kemenkumham, dan Setnek sudah siap memberikan bantuan maksimal. Namun, ada satu hal yang masih menghambat, dokumen yang harus dibawa ke pengadilan untuk membuktikan bahwa Riedewald memiliki darah Indonesia, khususnya dari kakek atau orang tuanya. Proses administrasi ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit, dan meskipun semua pihak berusaha maksimal, masih ada ketidakpastian besar. Jika dokumen-dokumen tersebut bisa terkumpul dengan cepat, Jairo Riedewald bisa saja bermain untuk Timnas Indonesia lebih cepat dari yang diperkirakan. Tetapi jika tidak, maka harapan untuk melihat pemain berbakat ini tampil di panggung internasional bersama Garuda mungkin harus ditunda lebih lama. Waktu semakin mendesak, dan seluruh Indonesia menunggu dengan penuh harap. Berikan doa dan dukungan kalian. Gila, bukan kaleng-kaleng. Begini cara PSSI merayu pemain keturunan untuk pindah dan bela Timnas Indonesia. Apakah rahasia besarnya yang bikin Garuda fans terpukau? Simak penjelasan detailnya. Terungkap, PSSI ternyata punya strategi luar biasa dan penuh trik untuk menarik pemain keturunan agar mau membela Timnas Indonesia. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengungkapkan bahwa memang banyak pemain keturunan yang bisa memperkuat Garuda, tetapi prosesnya jauh lebih rumit dan penuh tantangan dari yang dibayangkan. Ternyata, untuk meyakinkan mereka melepaskan kewarganegaraan asal mereka, PSSI harus menjalani pendekatan yang sangat hati-hati karena hal ini berdampak besar terhadap karier sepak bola mereka. Arya Sinulinga mengakui bahwa tidak mudah meyakinkan pemain muda.
khususnya yang masih berharap bisa bermain untuk timnas negara asal mereka, seperti Belanda. Saya rasa untuk pemain muda, apalagi yang masih punya peluang bermain untuk Belanda itu sangat sulit, kata Arya Sinulinga. Tapi kalau sudah di atas 20 tahun, ya mungkin sudah tidak ada peluang ke timnas Belanda. Namun, di balik tantangan ini, ada satu kartu truf yang dimiliki PSSI, yaitu pengaruh luar biasa dari Ketua Umum Erick Thohir. Dengan reputasinya yang sangat besar, Erick Thohir menjadi sosok yang bisa membujuk pemain-pemain keturunan untuk berani mengambil keputusan besar dan memilih Indonesia sebagai negara yang mereka bela. PSSI juga mengakui kenyataan pahit bahwa posisi Indonesia di ranking FIFA yang masih terbilang rendah, 127, tidak memberikan banyak daya tarik. Namun, Erick Thohir yang dikenal luas di Eropa mampu menjadikan PSSI sebagai magnet yang tak terbantahkan. Pelatih top di Eropa juga tahu siapa Erick Thohir, jadi itu menjadi daya tarik tersendiri bagi pemain-pemain keturunan. Jelas Arya Sinulinga. Dengan bantuan Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Denny Lanzaat yang juga akan ikut dalam proses lobby, PSSI siap menggebrak dengan pendekatan yang lebih intens untuk merekrut pemain-pemain keturunan yang berpotensi. Ini adalah langkah besar yang bisa mengubah wajah sepak bola Indonesia selamanya. Berikan komentarnya. Ini baru Top Marco Top, pemain keturunan Belanda. Ini sudah debut di tim senior Volendam, kini dia siap gabung timnas Indonesia. Simak cerita suksesnya yang bikin terpukau. Apakah akan segera dinaturalisasi? Simak detail penjelasannya. Mauro Zijlstra, pemain muda keturunan Belanda Indonesia, semakin menggila dengan tekad bulatnya untuk memperkuat timnas Indonesia. Saat ini, di usia yang baru menginjak 20 tahun, ia sudah berhasil menembus tim senior Volendam di Liga Belanda dan siap menggebrak dunia sepak bola Indonesia dengan mimpinya untuk mengenakan jersey Garuda. Zijlstra yang kini memperkuat Volendam U21 sudah menunjukkan performa luar biasa dengan 14 penampilan musim ini, mencetak 9 gol dan memberikan 3 assist. Prestasi yang membuat siapapun tak bisa mengabaikannya. Namun impian terbesar Zijlstra adalah untuk segera dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Entah itu untuk U33 atau bahkan tim senior. Baru-baru ini, Yusa Nugraha, legenda Indonesia yang pernah bermain di Belanda, bertemu dengan Zijlstra di tempat tinggalnya di Zaandam dan mendengar langsung betapa seriusnya ia dalam mengejar mimpinya. Zijlstra kini sudah dipromosikan ke tim senior Volendam dan telah menjalani debutnya, meski masih berjuang untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak. Dengan tekad yang tak kenal lelah, ia optimistis bisa menjadi pemain inti di klubnya. Saya harus kerja keras setiap hari dan membuktikan diri saat diberi kesempatan, kata Zijlstra, yang saat ini bersabar menunggu kontrak profesional di Volendam. Ketika ditanya tentang keinginannya untuk segera bergabung dengan timnas Indonesia, Zijlstra dengan sabar menunggu proses naturalisasinya. Meskipun ia tahu bahwa PSSI sudah menginginkannya. Ia juga mengungkapkan bahwa ia terus berkomunikasi dengan Fardi Bahdim yang menjadi penghubung antara dirinya dan PSSI untuk memastikan kapan kesempatan emas itu datang. Zijlstra tak sabar untuk mewujudkan impiannya dan memberi kejutan besar di dunia sepak bola Indonesia. Berikan komentar kalian.